Ma'asyiral ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan rangkaian daurah kita pada kali ini dengan tema yang telah tersampaikan, yaitu kiat-kiat untuk kita mempererat al-ukhuwah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, sebelumnya kita harus mengetahui dan harus menyadari bahwa yang namanya al-ukhuwah, persaudaraan, adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berniat untuk hijrah ke kota Al-Madinah, yang mana saat itu kota Madinah dikenal dengan istilah Yathrib, yang di dalamnya banyak kabilah-kabilah, banyak bangsa-bangsa Arab, yang antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya hujum, wa qital, peperangan, perselisihan. Di Yathrib itu ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, mereka saling berperang, saling berselisih. Di sana juga ada Al-Aus, ada Khazraj, juga saling berperang, saling berselisih. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam sejak di kota Mekkah memiliki sebuah rencana untuk mendamaikan antar kabilah tersebut agar mereka tidak saling berselisih tadi. Menjadikan antar mereka berukhuwah. Yang kisah dari para ulama ahli sejarah al-mu'arrikhin menceritakan kepada kita bagaimana akhirnya muncul bai'ah yang dikenal dengan Bai'atul Aqabah Al-Kubra, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada sesi ini insyaallah ta'ala. Ikhwati fillahi ra'akumullah, maka yang harus kita sadari bahwa persaudaraan tersebut nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah itu bukan sesuatu yang bisa kita remehkan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat serius untuk mempersaudarakan, untuk membangun ukhuwah ma baina ashabi Rasulillah alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka saat kita sudah memiliki saudara, saat kita sudah ada ukhuwah yang terjalin di tengah-tengah kita, maka kewajiban utama dan paling pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Jalla Jalaluh. Dalam ayat yang mulia, ayat ke-103 dari surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian semua diminta oleh Allah Jalla wa ala untuk beriktisam, berpegang teguh dengan tali Allah Jalla wa ala. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka pada ayat yang mulia ini, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan tamassaku, perintah Allah Jalla wa'ala adalah berpegang teguhlah bidinillah, dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi amarakum bihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian. Jadi kita semua sedang mendapatkan perintah besar dari Allah Jalla wa'ala, perintah dari Allah sebagai kita seorang hamba, kita hambanya Allah Jalla wa'ala, seorang manusia yang harusnya selalu tunduk dan patuh atas berbagai macam perintah dari sisinya Jalla Jalaluh. Maka kita diminta untuk berpegang teguh dengan apa yang telah diperintahkan olehnya Jalla wa'ala. Berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan agama yang kalian telah mendapatkan pengajaran dari sisi Allah Jalla wa'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian idz kuntum a'daan, saat kalian masih bermusuh-musuhan, saat kalian masih berselisih. Ini Allah Jalla wa ala menyampaikan keadaan
ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam, ahlu Yathrib, ahlu Madinah, yang saat itu banyak sekali orang-orang Yahud di sana. Mereka benar-benar saling tidak menghormati, saling na'udzubillah min dzalik, memerangi, saling membenci, dan yang semisalnya. Maka idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dahulu saling berselisih, saling bermusuhan, lantas Allah satukan hati-hati kalian, wahai para sahabat, maka kalian menjadi saudara. Muncullah al-ukhuwah, muncullah persaudaraan karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, tanpa adanya kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin langgeng dalam persaudaraan kepada sesama muslim, sesama mukmin, sesama ahlus sunnah. Maka saat kenikmatan itu ingin kita jaga, maka jagalah dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan masuk kepada poinnya, bagaimana agar kita bisa mempererat, agar kita bisa menjaga ukhuwah fima bainana, di antara kita. Karena kita sudah tahu ini kenikmatan besar. Kalau tidak kita syukuri, maka kenikmatan ini sangat mudah dirubah oleh Allah Jalla wa'ala menjadi niqam, bencana, azab. Yang na'udzubillah min dzalik, sebelumnya kita berteman, akhirnya jadi bermusuhan. Yang sebelumnya kita saling memperhatikan, saling perhatian, maka akhirnya menjadi saling cuek, saling tidak peduli, wal'iyadzubillah, karena tidak kita syukuri kenikmatan besar ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kiat yang bisa kita ambil faedahnya dari para ulama kita, dari nukilan-nukilan ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bil khusus, demikian pula para ulama kita dalam menjelaskannya. Yang pertama adalah kita harus membangun persaudaraan tersebut, ukhuwah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbatu fillah, al-hubbu lillah. Jadi yang harus kita jauhi pada poin yang paling pertama, jangan sampai kita berteman dengan si fulan, kita bersaudara dengan si alan. Yang sebelumnya kita telah mengetahui bersama, ikhwati fillah yara'akumullah, yang namanya persaudaraan itu ada persaudaraan nasab karena hubungan darah, kekerabatan, ada juga yang sedang kita bahas yaitu al-ukhuwah al-islamiyah, al-imaniyah. Kita tidak kenal siapa si fulan dari pulau sana, siapa si alan dari bangsa mana, kita tidak tahu, tapi kita memiliki keterikatan ukhuwah, persaudaraan karena iman, persaudaraan karena Islam. Persaudaraan inilah yang sedang kita bahas dan sangat diseriusi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah kita isyaratkan di awal majelis. Maka bagaimana kiat agar kita mempererat persaudaraan jenis yang kedua itu, yaitu dengan membangun persaudaraan tadi di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita susupi dengan tendensi-tendensi duniawiyah, kepentingan-kepentingan dunia. Saya berteman dengan si fulan karena nanti bisa dibantu ekonomi saya dan yang seterusnya. Saya berteman dengan si alan karena dia baik, sering memberikan hadiah ini dan itulah. Itu tinggalkan semua. Kita harus membangun ukhuwah ini, persaudaraan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mendapati saudara kita keliru, saudara kita mungkin tergelut atau terjerumus ke dalam dosa riba atau yang semisalnya, kita sebagai saudaranya mau tidak mau memberikan nasihat, peringatan. Ya walaupun nanti peringatan itu tidak didengarkan, itu urusan nanti. Yang penting perhatian kita karena Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbatu ma bainal ukhuwati fillahi walillah. Maka ini yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu taala anhu ardah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai seseorang, membenci seseorang, memberi kepada seseorang dan mencegah, tidak mau memberi kepada siapa
yang meminta kepadanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi seorang hamba yang sempurna keimanannya. Kalau sudah seorang hamba memiliki keimanan yang sempurna, ikhwati fillah ya ra'akumullah, maka otomatis persaudaraan tersebut akan terjalin, akan terus terbangun seperti keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an ketika mereka menjadi sahabat-sahabat terbaik dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ukhuwah mereka sangat erat terjaganya, sangat kuat. Bahkan kita ketahui bagaimana sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda yang memiliki tingkat persaudaraan yang sangat ketat, sangat kuat, sangat erat dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Bakar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam fillahi walillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan di dalam sebuah riwayat yang sahihah, kalau seandainya law kuntum muttakhidzan fi hadhihi al-ummah khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya dalam Islam ini aku boleh mengambil khalil, kekasih, orang yang paling aku sayangi, orang yang paling aku kasihi, maka aku akan menjadikan sahabat yang mulia Abu Bakar sebagai kekasihku. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, seandainya kita memiliki niat untuk menjaga persaudaraan kita, untuk menjaga ukhuwah kita, maka harus kita bangun di atas fillahi walillah. Apa gambaran persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala? Gambaran yang paling dekat, adanya unsur at-tanasuh, adanya unsur saling memberikan nasihat. Ini pun sekaligus menjadi kiat yang kedua. Jadi kiat yang pertama tadi, untuk mempererat ukhuwah kita, bangunlah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termasuk realisasi juga, agar kita bisa mempererat ukhuwah antar muslimin, antar mukminin, lebih khusus lagi antar ahli sunnati wal jamaah, antar salafiyin, salinglah memberikan nasihat. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, seperti yang telah maklum adanya, kullu bani Adam khata'. Bahkan dalam hadis yang lainnya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma min 'abdin mu'min illa walahu dzamb ya'taduhu al-fainata ba'da al-fainah. Tidaklah seorang mukmin kecuali pasti dia memiliki dosa yang dia ulangi dosa tersebut dari satu kesempatan ke kesempatan yang lain. Di akhir riwayatnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, innal mu'mina khuliqa mufattanan. Seorang mukmin itu pada kehidupan dunianya akan diberikan ketetapan berupa mufattan. Mufattan itu artinya akan terus mendapatkan fitnah, akan terus mendapatkan cobaan, akan terus mendapatkan musibah. Maka kita sebagai seorang mukmin, ikhwati fillah ya ra'akumullah, jangan mengharapkan memiliki kehidupan yang tidak ada unsur cobaannya, tidak ada unsur musibahnya. Dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada berbagai macam musibah. Pasti akan ada berbagai macam fitnah. Jangan kita anggap fitnah yang ada di hadapan kita saat ini adalah fitnah yang terakhir. Lah. Masih banyak fitnah-fitnah di depannya, masih banyak musibah-musibah setelah itu yang barangkali jauh lebih besar, dan ternyata kita menjadi korban fitnah selanjutnya. Karena Allah Jalla wa Ala telah mengisyaratkan di dalam ayatnya yang mulia, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah, di masing-masing fitnah, masing-masing cobaan. Yang cobaan tadi, ujian tadi, fitnah tadi, tujuannya apa? Meningkatkan kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berhasil, alhamdulillah, melewati sebuah fitnah, melewati fitnah yang kedua, fitnah yang ketiga, terus walhamdulillah kita diberikan kekokohan di dalam Islam, di dalam sunnah, dengan mengikuti bimbingan para ulama kita yang hakiki, bukan hanya sekedar mengaku, bukan hanya sekedar da'awah, kami, dan kami, lah. Tapi benar mengikuti bimbingan tersebut, tanpa berkoar-koar, tanpa mengharapkan validasi, maka seorang hamba akan menjadi seorang yang benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya, dan akan dimasukkan ke dalam al-jannah.
Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala fil fitnati saqat. Ketahuilah, di setiap fitnah pasti akan ada yang berguguran. Akan ada yang jatuh, akan ada yang menjadi korban fitnah. Maka kita tidak bisa menjamin diri kita apakah kita akan selamat pada fitnah yang berikutnya, fitnah yang nanti setelahnya entah terjadi kapan, sekian tahun ke depan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, butuh yang namanya nasihat dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita jangan memandang orang yang memberikan nasihat pada diri kita sebagai pembenci. Jangan. Justru mereka yang memberikan nasihat kepada kita adalah orang yang peduli dengan kita. Seorang yang ingin kebaikan kita terus ada. Jangan kita pandang fulan, jangan kita pandang alan yang suka memberi nasihat kepada kita. Oh, ini pembenci, dia tidak suka dengan saya, memang dia ini sentimen. Jangan. Coba kita introspeksi diri kita. Kita nilai diri kita sendiri. Oh iya, kita memang banyak kekurangan. Tadi ma min abdin mu'min illa walahu dzam. Sebanyak apapun ilmu kita, sekudama apapun keadaan kita dalam talabul ilmi syar'i, pasti kita memiliki kekurangan. Kemaksiatan demi kemaksiatan pun telah jelas disabdakan oleh Nabi disabdakan oleh Allah Jalla wa Ala, atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam haditsul qudsi, sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang langsung dinukilkan dari Allah Jalla wa Ala. Qala Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian wahai manusia adalah hamba-hambaku yang selalu berdosa, selalu melakukan kesalahan di siang dan malam kalian. Maka jangan anti kritik, jangan anti nasihat. Karena kita adalah pendosa, kita adalah orang yang sering melakukan kesalahan, kita adalah orang yang sering terjatuh pada berbagai macam kekeliruan. Lapangkanlah jiwa ini dari nasihat demi nasihat yang sampai kepada kita. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa yang namanya nasihat adalah bahagian dari usul, bahagian dari pokok agama Islam. Ad-dinun nasihah. Agama ini intinya adalah nasihat. Kita mengetahui bagaimana sebuah baiat yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengannya membaiat para sahabat. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Jarir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu ardah. Beliau mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi li kulli muslimin. Kata Jarir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, aku telah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. Senantiasa menjaga ibadah salat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada seorang muslim. Ini bentuk baiat, perjanjian yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam minta kepada Jarir bin Abdullah secara khusus dan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an agar fokus dengan 3 amaliyah ini. Menjaga ibadah salat, menunaikan zakat, perkara yang sudah sering kita dengarkan dari asatidzah kita, hafizahumullah wa ra'ahum, faedah demi faedah yang mereka sampaikan. Wa nushi li kulli muslim, berikan nasihat kepada setiap muslim. Maka Syekhuna Ubaid al-Jabiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan hadis ini memberikan sebuah faedah penting. Wa nushi li kulli muslim dalilun ala anna ar-rajula labudda ayya'tani ya akhah. Terdapat sebuah dalil, terdapat sebuah petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa seorang hamba harusnya seyogyanya perhatian dengan saudaranya. Ketika saudaranya keliru, maka kita coba mengingatkan. Demikian pula kita. Saat kita mungkin memiliki kekeliruan, memiliki kesalahan, kita pun harus lapang dada menerima nasihat demi nasihat tersebut. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiat yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang juga dilakukan di tahun ke-13 Hijriah yang kita kenal dengan Bai'ah Al-Aqabah Al-Kubra. Yang tadi sudah kita isyaratkan di awal majelis, banyaknya Al-Aus dan Khazraj dari kabilah-kabilah yang berada di Madinah yang ikut serta dalam Bai'at Al-Aqabah Al-Kubra tersebut. Tadi Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda menjelaskan ada 3 hal yang kami telah berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pada tahun ke-13 Hijriah dipersaksikan oleh sebahagian besar para sahabat saat itu sebelum hijrah. Sebelum mereka hijrah ke kota Al-Madinah, kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sana ada utusan Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Mus'ab bin Umair yang memang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai utusan kepada mereka yang berada di kota Al-Madinah. Maka petinggi Al-Aus, Al-Khazraj datang semua ke Mekah untuk berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nama-nama besar di dalam Islam. Ada sahabat yang mulia Usaid dan yang seterusnya dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa poin-poin yang dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? 5 hal. Yang pertama, as-sam'u wa ta'ah. Agar ketika itu muslimin, sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar mendengar dan taat. Mendengar dan taat di masa itu kepada penguasa yang sah, kepada pemerintah, kepada pemegang urusan muslimin. Siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak memberontak beliau, tidak memikirkan dengan pikiran A, B, dan C ketika beliau memerintahkan sesuatu langsung diterima. Itu bahagian dari makna as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Yang kedua, al-infaqu fil yusri wal usr. Mereka senantiasa menginfakkan harta-harta mereka saat sulit atau saat lapang. Itu bahagian dari baiat, poin baiat yang kedua. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk mereka selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang tadi sedang kita bahas, yaitu an-nasihah. Jadi lagi-lagi poin nasihat itu apakah pada Jarir bin Abdullah atau sebelumnya di masa tahun ke-13 Hijriah atau baiat-baiat yang lainnya, bai'ah Al-Aqabah Al-Ula pun demikian, saat hanya 6 orang ketika itu yang berbaiat, banyak sekali poin yang berkaitan dengan nasihat, dan nasihat. Dan sedikit untuk melengkapi poin bai'ah Al-Aqabah Al-Kubra adalah yang keempat, agar mereka benar-benar bersabar dalam menjalankan agama Allah Jalla wa'ala dan tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Karena di masa itu memang banyak sekali suara-suara sumbang khususnya dari bangsa Quraisy yang na'udzubillah min dzalik mengganggu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan poin yang kelima adalah senantiasa setia untuk membantu, untuk menolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwahnya. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kiat untuk kita bisa mempererat ukhuwah ini adalah dengan hifdzul lisani anil ikhwan. Menjaga lisan kita dari menggunjing saudara-saudara kita. Kita mengetahui bahwa apa yang keluar dari lisan kita akan senantiasa dicatat oleh Raqib, oleh Atid, malaikat di kanan dan kiri kita. Kita harus menyadari itu semua. Majelis-majelis sir, majelis-majelis rahasia yang mungkin tidak ada yang ikut dalam circle majelis tersebut kecuali orang-orang dekat kita, jauhkan dari pembahasan al-ghibah, pergunjingan dan yang semisalnya. Karena hati-hati, ini merupakan hal yang apabila tidak kita perhatian padanya akan mengoyak, akan merusak. Na'udzubillah min dzalik, ukhuwah kita cepat atau lambat. Kalau sudah ada bahan pergunjingan, apalagi terus dilakukan di satu warung kopi ke warung kopi yang berikutnya, di satu kedai ke kedai berikutnya, dan yang seterusnya, hati-hati khotifillah ya ra'akumullah. Khawatir kita. Yang namanya ukhuwah tersebut akan menjadi rusak.
ukhuwah tersebut tidak akan terjaga karena ada unsur ghibah dan pergunjingan tadi. Maka ikhwati fillah yarhakumullah, kita harus benar-benar mengetahui bahwa lisan yang kita miliki apabila bisa mengeluarkan, maka keluarkanlah. Mengeluarkan sebuah pernyataan, mengeluarkan sebuah pembicaraan dan yang semisalnya, sampaikan perkara-perkara yang baik. Hadis yang sudah kita ketahui bersama, falyaqul khairan aw liyasmut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, menjelaskan dampak yang sangat negatif. Dampak yang sangat berbahaya apabila kita mengucapkan sebuah kalimat yang kita tidak peduli mau itu baik, mau itu buruk, yang penting kita ucapkan saja. Hati-hati. Kalau ucapan itu baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. La yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba saat dia mengeluarkan sebuah ucapan, dan ucapan tersebut adalah ucapan yang baik, ucapan yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keluar dari benaknya adalah sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Jalla Jalaluh, mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Maka hamba tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, wa innal abda, dampak negatif yang tadi kita isyaratkan, la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Dan di sana pun ada seorang hamba yang na'udzubillah min dzalik mengucapkan sesuatu yang na'udzubillah min dzalik bisa mengundang murka Allah pada dirinya. La yukil habala. Dia tidak peduli. Mau itu perkara yang na'udzubillah min dzalik mendatangkan musibah, mendatangkan dosa, menghancurkan persaudaraan, mengoyak persaudaraan, atau bahkan mungkin hubungan silaturahim antara satu kerabat ke kerabat yang lainnya, antara kakak dengan adik, dan yang seterusnya. Sakhatillah. Ucapan yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, yahwi biha fi jahannam. Apa akibatnya? Seorang na'udzubillah min dzalik akan disungkurkan, akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada neraka jahannam. Ikhwati fillah yarhakumullah, jangan kita anggap sepele. Jangan kita anggap ringan. Apa-apa yang keluar dari lisan kita, terlebih yang memojokkan, yang menggunjing, ghibah. Hati-hati ayatuhan nisa yara'akunallah. Kalian yang menjadi tujuan utama dalam firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, agar benar-benar bisa menjaga lisan-lisan kalian, ayatuhan nisa. Setelahnya para rijal, para aba pun jangan menganggap sepele, karena ini perkara yang bisa menghancurkan persaudaraan yang ada di tengah-tengah kita. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat membahas hal-hal yang berkaitan dengan ucapan-ucapan yang baik, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan gambaran bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Seperti yang sudah kita bahas tadi malam. Idkhalus surur. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa itu sesuatu yang sudah biasa saja, lumrah saja, adat istiadat kita ya, suka memberikan kabar gembira, suka membahagiakan seorang. Nah, itu amalan soleh. Hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila ada ucapan-ucapan yang sekiranya bisa membuat sakit hati saudara kita, bisa membuat sakit hati teman kita, tinggalkan, tidak ada faedahnya. Paling tidaknya, na'udzubillah min dzalik, seperti yang sudah kita isyaratkan, ukhuwah itu akan rusak. Lebih parahnya lagi, kita disungkurkan ke dalam neraka jahannam. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang berikutnya yang bisa menjaga dan mempererat ukhuwah kita adalah az-ziyaratu fillah. Kita berziarah, kita saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala
Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, hadis yang telah kita ikuti bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Hadis yang ma'ruf. Ketika ada seseorang yang ingin mengunjungi saudaranya di tempat yang lain, diutus malaikat pada orang tersebut, ingin kemana engkau? Aku ingin mengunjungi si fulan, temanku, sahabatku, apa hajat yang engkau miliki, kebutuhan apa? Mungkin meminjam uang, mungkin untuk urusan ini dan itu, tidak, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan betapa banyak pahala demi pahala, bahkan aku adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diutus khusus kepadamu menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencintai dirimu. Ikhwati fillah yara'akumullah, ziarah, kunjungan demi kunjungan yang mungkin akan mendatangkan kebahagiaan juga, menjadi poin yang harus kita perhatikan. Tanpa kunjungan demi kunjungan tersebut, kita akan menjadi seorang yang pelan-pelan berjarak dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Dan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah telah membahas perkara ini. Artinya di masa kita sekarang, walhamdulillah, ziarah itu, dan masuk ke dalam pembahasan ini kata beliau rahimahullah atau hafizahullah wa ra'ah, berkaitan dengan silaturrahim, menjaga hubungan antara satu kerabat dengan kerabat yang lainnya. Artinya sekarang tidak harus dengan jasad kita, tubuh kita yang berjalan ke sana, bisa dengan via telepon, bisa dengan mengirimkan hadiah, mengirimkan ini dan itu bahagian dari az-ziyaratu fillahi walillah, mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. At-tahadu tahabbu, salinglah kalian memberikan hadiah. Tahadu tahabbu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, juga menjadi pembahasan dalam poin ini. Saling memberikan hadiah, bahagian dari az-ziyarah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang berikut pula yang disampaikan oleh para ulama kita berkaitan dengan pembahasan ini adalah ad-difa'u wadz-dzabbu anhum, membela saudara kita. Saudara kita, teman kita, sahabat kita mungkin adalah orang-orang yang akan dipojokkan oleh beberapa pihak, akan dibenci oleh beberapa pihak. Maka kita sebagai temannya, kita sebagai saudaranya memiliki saran, memegang arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kehormatan, membela kehormatan saudara kita. Di dalam hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu ardah, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man radda an irdi akhi, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, raddallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari dirinya siksa api neraka pada hari kiamat. Ikhwati fillah yara'akumullah, kehormatan seorang muslim adalah sesuatu yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nabi Allah alaihi salatu wassalam pada tahun ke-10 Hijriah atau tahun 10 Hijriah, saat beliau mengerjakan Hajjatul Wada, haji perpisahan, haji pertama dan terakhir, itu di tahun ke-10 Hijriah. Beliau wafat setahun setelahnya, yaitu tahun ke-11. 9 Dzulhijjah. Menyampaikan khutbatu Arafah. Yang mana khutbah Arafah yang sudah kita ketahui bersama, banyak faedah dan kandungan yang bisa kita petik dari nasihat demi nasihat beliau. Seakan-akan nasihat perpisahan. Di antara apa yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, demikian pula kehormatan-kehormatan kalian antar sesama muslimi haram, suci. Tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah saudaranya. Tidak boleh seorang muslim merampas harta saudaranya. Tidak boleh seorang muslim, na'udzubillah min dzalik, merendahkan, menghancurkan kehormatan diri atau harga diri saudaranya.
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita ikhwati fillah ya ra'akumullah, saat mendapati saudara kita mungkin terzalimi, mungkin dihinakan, mungkin digibahi, mungkin dibicarakan dan yang seterusnya, kita membelanya. Dan ini bahagian. Salah satu kiat agar persaudaraan tersebut bisa langgeng. Jangan kita tidak peduli, biarkan yang penting bukan saya. Jangan. Maka ketika asatidah kita hafidhahumullah wa ra'ahum, kehormatan mereka diganggu, harga diri mereka mungkin diinjak-injak dan yang seterusnya. Ada sebahagian pihak yang berusaha membela mereka. Jazahumullahu khairan. Karena mereka bukan tipe orang yang meminta, tolong bela saya. Lah, asatidah kita jazahumullahu khairal jaza, hafidhahumullah wa ra'ahum, nafa'allahu bihim. Orang yang tidak akan bereaksi apabila diinjak-injak harga dirinya, dilecehkan. Mereka tidak peduli dengan itu semua. Mereka alhamdulillah senantiasa berhubungan dengan para masyayikh, dengan para ulama, dan ketika nasihat tersebut, wasiat-wasiat yang ada dari para ulama, mereka memiliki satu tujuan utama, yaitu mengamalkannya, bukan mengkoar-koarkannya. Ini bedanya antara kita dengan haula. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, pihak-pihak yang berusaha untuk membela asatidah secara khusus tadi, atau saudaranya sesama muslim, jangan disalahkan karena itu bahagian dari usaha untuk menjaga persaudaraan tadi, ukhuwah tadi. Bukan untuk memancing keributan, bukan untuk membalas kejelekan dengan kejelekan, lah. Benar-benar khusus untuk membela kehormatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa menilai mereka. Namun zahirnya asatidah kita jazahumullahu khairal jaza, orang-orang yang baik. La nuzakki 'ala Allahi ahada. Mukhlisin. Jazahumullahu khairal jaza. Sekali lagi, la nuzakki 'ala Allahi ahada, itu yang zahir, itu yang nampak, itu yang bisa kita lihat. Kita tidak tahu urusan hati-hati mereka, ya mungkin mereka memiliki sikap riya, ingin dipuji, ingin diakui. Serahkan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang nampak, kita menjadi orang menilai orang lain, menilai guru-guru kita, apalagi asatidah jazahumullah khair, dengan apa yang zahir. Wallahu yatawallas sarair. Urusan hati, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, maka saat kita menjadi murid-murid mereka, saat kita memiliki sahabat-sahabat yang mungkin sahabat kita tadi, teman kita tadi, guru kita tadi dilecehkan kehormatannya, dianggap sebagai orang yang tidak punya apa-apa, dianggap sebagai orang yang membangkang nasihat ulama, dianggap sebagai orang yang ini dan itu, maka kita wajib, kita memiliki kewajiban untuk membela kehormatan mereka. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, asatidah kita, jangan menjadi orang-orang yang kita cuek, tidak peduli. Yang penting bukan kami, yang penting bukan saya, yang penting bukan aku lah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, bagaimana kita bisa mempererat hubungan kita dengan saudara kita kalau ketidakpedulian ada pada diri kita. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang menjadi kiat agar kita bisa mempererat ukhuwah kita adalah hifdzu al-asrar, menjaga rahasia. Mungkin kita menjadi seorang hamba yang dicurhati oleh orang-orang yang lainnya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, yang sebenarnya sahabat-sahabat kita tersebut tidak ingin memberitahukan kepada yang lain kecuali kita. Karena mungkin kita yang dekat dengan dia, kita yang sejak kecil bersama dia, dan yang semisal itu. Maka, untuk menjaga amanah tersebut, jangan sampai kita menyebarkannya kepada orang lain. Di dalam perkara ini, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma telah menerangkan sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajulu al-haditha thumma iltafata." Apabila ada orang yang berbicara kepadamu lantas, ini empat mata. Kemudian dia menoleh ke arah yang lain. Misalkan ada orang yang ketiga datang, dia menoleh ke arah orang tersebut. Fahi amanah. Maka itu satu qarinah, satu tanda bahwa yang dibicarakan ini adalah amanah. Dia tidak ingin menyebarkannya kepada siapa-siapa. Di sini kita harus memahami
bahwa rahasia-rahasia, mungkin curhatan-curhatan orang kepada kita, harus benar-benar kita jaga amanah yang telah diberikan kepada kita. Sadar atau tidak sadar, dengan pesan atau tanpa pesan. Karena sebahagian memberikan pesan, tolong dijaga, jangan disebarkan. Tapi ada juga sebahagian kita yang tidak memberikan pesan. Tapi dengan korinah yang ada, dia menoleh ke kanan, dia menoleh ke kiri, seakan-akan tidak ingin didengarkan, kecuali kita. Maka jaga. Artinya kalau kita, na'udzubillah min dzalik, mengkoar-koarkan curhatan tersebut, keluhan-keluhannya tersebut, itu tanda besar, alamat besar bahwa ukhuwah yang ada di tengah-tengah kita akan terkoyak, akan rusak. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh sahibus sir, pemilik rahasia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahibus sir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman. Yang mana beliau memegang nama-nama al-munafiqin yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fulan, nama munafik. Umar bin Khattab, seperti yang sudah kita ketahui, mendatangi Hudzaifah, memohon dengan sangat. Bukan hanya 1-2 kali permohonan itu. Ibaratnya itu melobi, Umar bin Khattab meminta, adakah namaku disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Hudzaifah, di antara list daftar orang-orang munafikin? Maka awalnya Hudzaifah tidak mau dan tidak akan pernah mau sebenarnya untuk memberitahukan. Beliau sudah mendapatkan amanah, sahibus sir. Namun Umar bin Khattab karena kemuliaan beliau dan permintaan beliau kepada Hudzaifah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, as'aluka billah, aku meminta informasi ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Hudzaifah radhiyallahu taala anhu arda teranggap sebagai seorang yang terdesak, melihat hal ini darurat dan tidak akan aku beritahukan setelah engkau wahai Umar. Beliau berjanji. Maka disampaikanlah tidak ada. Namamu tidak ada. Banyak pelajaran dari kisah ini yang bisa kita ambil, bagaimana kekhawatiran Umar bin Khattab Al-Faruq, padahal beliau sudah mendapatkan ucapan yang sangat sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umaru fil jannah. Tapi ma'adzalik, bersamaan dengan itu kekhawatiran atas kemunafikan masih ada di sisi beliau radhiyallahu taala anhu warda. Radhiyallahu taala anhum jami'an, kulli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarhakumullah, yang semacam ini tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Tidak bisa kita jadikan sebagai dalih pembenaran. Oh, berarti saat kita menjadi seorang yang terdesak untuk memberitakan rahasia-rahasia, curhatan-curhatan teman kita, bolehlah. Siapa kita, siapa Hudzaifah? Jangan dianggap bahwa apa yang telah kita ketahui semuanya harus kita blorkan, semuanya harus kita sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan. Masing-masingnya ada tempatnya sendiri-sendiri. Likulli maqamin maqal wa likulli maidanin rijal. Setiap tempat ada yang harus dibahas, pembahasan tersendiri. Setiap tempat ada rijalnya masing-masing, ada orang yang ahlinya di bidang tersebut dan yang semisalnya. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kiat yang disampaikan oleh para ulama kita untuk mempererat dan menjaga ukhuwah adalah al-ibti'adu anid dununi as-sayyi'ah. Menjauhkan diri kita dari sikap su'udzon, buruk sangka. Kita mungkin berburuk sangka kepada si fulan, berburuk sangka kepada si alan. Hasil akhirnya sudah kita ketahui. Perasaan ini akan tidak cocok dengan si fulan. Perasaan ini tidak sinkron lagi dengan si alan. Karena su'udzon. Karena buruk sangka tersebut. Ini perusak ukhuwah yang paling besar. Ikhwati fillah yarhakumullah. Jauhkan adz-dzunun as-sayyi'ah. Jauhkan buruk-buruk sangka dari diri kita kepada orang lain, apalagi teman-teman kita, apalagi sahabat-sahabat kita, apalagi asatidzah kita, hafizahumullah wa ra'ahum. Kalau sudah kita memiliki sikap su'udzon
kepada teman, kepada sahabat, lebih-lebih lagi kepada guru-guru kita al-asatidzah hafizahumullah wa ra'ahum, siap-siap. Ala fil fitnati saqatu tadi. Karena kita diminta untuk berhusnudzan, berbaik sangka. Di sisi yang lain kita melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, justru kita bersuudzon kepada orang, kepada pihak yang harusnya kita berhusnudzan kepada mereka. Oh, tidak, itu hanya ucapan saja, katanya saja mereka dekat dengan Syekh Al-Bukhari, katanya saja mereka dekat dengan para ulama, katanya saja wa ila akhirih. Suudzon. Katanya saja mereka memiliki hujjah wal barahim. Mana buktinya? A'udzubillah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kenapa? Yang selama ini mereka hafizahumullah wa ra'ahum, kita husnudzan, berbaik sangka, majelis-majelisnya senantiasa kita hadiri. Kenapa berbalik semacam itu? Bersuudzon, seakan-akan tidak ada kebaikan mereka, seakan-akan mereka yang paling buruk, mereka haddadi asyadul haddadi, mereka sifar ala syimar wa ila akhirih. Khoti fillah ya ra'akumullah. Kemana insaf? Kemana sikap adil? Kemana hal yang berkaitan dengan husnudzon, berbaik sangka? Terlebih sudah ada nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Syafruddin, oleh umroh kami bertemu dengan Syekh kami. Sudah sesuatu yang ma'ruf. Sesuatu yang alhamdulillah sudah diketahui oleh semua ikhwah salafin. Tapi kenapa ada sebahagian pihak yang masih bersuudzon kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, atau bahkan guru-gurunya? Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih yang sudah kita ketahui bersama telah memberikan tanbih, memberikan peringatan, iyyakum wadzan, hati-hati kalian dari sikap prasangka atau sikap buruk sangka. Karena prasangka itu kalau na'udzubillah min dzalik kita tidak mengarahkannya kepada al-husn, kepada baik sangka, maka otomatis kita akan jatuh kepada buruk sangka. Wal iyadzu billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah telah memberikan nasihat yang baik, dan ini insyaallah taala sebagai penutup dari perjumpaan kita di pagi hari ini dengan tema al-ukhuwah, yang mana Syekhuna rahimahullahu ta'ala menyampaikan beberapa kiat yang lainnya setelah yang tadi kita sebutkan dari para ulama, nasihat-nasihat mereka, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan firman-firman Allah Jalla wa'ala telah menjadi dalil dari berbagai macam kiat-kiat tersebut. Disempurnakan oleh Syekhuna Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Dengannya biidznillah kita akan menutup perjumpaan kita. Husnus suhbah wajibatun baina ahli sunnah min si'ati sadri was sabri wal mulatafah. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, memiliki husnus suhbah, persaudaraan yang baik, adalah persaudaraan sesama ahlus sunnati wal jamaah, yang mana persaudaraan tersebut wajib terkandung padanya 3 unsur utama. Yang pertama kata beliau, si'atus sadr, lapang dada. Ada kesalahan yang ada pada saudara kita, kekeliruan, mungkin suudzon, mungkin pernah kita dicela, wa ila akhirih, dimaafkan. Si'atus sadr, dilapangkan. Diri-diri kita, dada-dada kita ini, jiwa-jiwa kita lapangkan dengan kekeliruan-kekeliruan yang ada dan terjadi pada saudara-saudara kita ahli sunnah. Yang kedua kata beliau as-sabr, sikap sabar. Ya, namanya kita menghadapi manusia, namanya kita menghadapi hamba-hamba Allah yang tadi maha lemah, yang tadi maha pendosa, dan yang seterusnya, harus memang kita bersabar. Sebagaimana kita harus bersabar saat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bersabar untuk tidak bermaksiat kepadanya Jalla Jalaluhu, bersabar dari ketetapan-ketetapan Allah, itu berkaitan dengan kita, dengan Allah. Sabar antar ahlus sunnah pun harus ada. Dan ini poin yang sangat penting. Kita sabar dengan kekurangan yang berada di tengah-tengah salafi. Al-mulatafah, sikap lemah lembut, juga harus ada pada ukhuwah tersebut. Kemudian beliau sedikit menyampaikan waqad aruddu ala sunni wa yaruddu alai.
Terkadang kata beliau rahimahullahu taala, aku membantah seorang salafi, seorang sunni. Dan dia pun membantah aku setelahnya. Jadi bantahan itu ada antar para ulama kita. Dan ini sesuatu yang sangat ma'ruf di tengah-tengah para talabatul ilm. Bagaimana Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala memiliki pendapat bahwa cadar bagi seorang wanita itu tidak wajib, dibantah nanti sama Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Syuyukhina dan yang seterusnya. Biasa, bantahan ilmiah, diskusi ilmiah yang mungkin terlihat sebuah bantahan dari seorang alim kepada alim yang lainnya. Aku kata Syekhuna Al-Jabir rahimahullah, mungkin aku membantah pendapat seorang sunni salafi dan dia pun membantah pendapatku. Washtaddu alaihi fima baini wa bainahu wa yashtaddu alai. Aku memiliki bantahan yang keras, sikap yang keras kepadanya dan mungkin dia pun akan bersikap keras padaku. Lakin akan tetapi ala sabilit tashhir la usyahhir bih. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi dikowar-kowarkan, digembar-gemborkan, disuarakan, itu yang tidak boleh. Dengan santainya mengumumkan bahwa haula mereka demikian dan demikian, si fulan demikian dan demikian. Ya, kita lihat bantahan para ulama kita antar mereka. Bantahan yang penuh dengan hikmah, bantahan yang penuh dengan pembahasan ilmiah, firman-firman Allah dinukilkan. Tidak ada unsur hawa nafsu di sana, apalagi kebencian. Jangan bermajlis dengan mereka. Kenapa? Asyad minal haddadiyah. Mereka lebih parah dari haddadiyah. Di kesempatan yang lain, ayo bergabung. Katanya tadi asyad minal haddadiyah. Sekarang minta bersama-sama lagi bergabung. Kif? Kontradiksi. Sifra amal, mereka nol putul, tidak punya apa-apa. Bahasa Arab saja di hadapan para ulama tidak bisa katanya. Direndahkan. Anda yang paling hebat dalam bahasa Arab. Anda yang paling pandai dalam bahasa Arab. A'udzubillahi minal kibr. A'udzubillahi minal hawa. Ikhwatifillahi ra'akumullah. Tashhir, ini yang menjadi permasalahan. Dikowar-kowarkan, digembar-gemborkan, disuarakan di mana-mana. Ikhwatifillahi ra'akumullah. Perlu kita mempelajari bagaimana adab para ulama kita saat mereka memiliki bantahan antara satu dengan yang lainnya. Seorang sunni salafi, aku tidak setuju dengan pendapatnya, kata Syekhuna. Aku bantah dia, dia pun membantah aku. Aku bersikap keras padanya, dia pun bersikap keras padaku. Tapi kita tidak mengkowar-kowarkan, mengumumkan. Apalagi di media-media sekarang, yang sebahagian para ulama kita, di antara yang Syekhuna Al-Bukhari, mengisyaratkan perumpamaan media yang ada di masa kita sekarang ini. Aku sedang batuk di Madinah, terdengar batukku di Indonesia. Media kita. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita berada di masa yang satu sisi kenikmatan besar, sisi yang lain bala yang besar. Tergantung kita memanfaatkannya seperti apa. Hati-hati. Di sisi yang lain kemudahan dari Allah, di sisi yang lain na'udzubillah min dzalik, bisa terjerumus kita di dalam tadi berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam tuduhan dusta, na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu taala, wala aj'alhu urdatan li hadithi fil majalisil khassati wal 'ammah. Aku tidak menjadikan bantahan tersebut adalah bahan pembahasan di majelis-majelisku, apakah majelis khusus ataukah majelis umum. Majelis khusus saja tidak. Aku sudah membantah fulan sunni salafi, aku membantah allan sunni salafi. Lah, apalagi majelis umum. Sebahagian pihak bukan hanya di majelis khusus, di majelis umum, bahkan berseri-seri, bahkan bersesi-sesi membantah fulan demikian, allan demikian, ustadz fulan demikian, ustadz allan kadzab. Di sisi yang lain, ayo bergabung. Kadzab kok mau bergabung? Kif? Ada apa yang sedang terjadi ini? Apa? Jangan bermain-main dengan urusan umat. Yang katanya bersama ulama, yang katanya bersama para masyayikh. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Dipermainkan uqul al-uqala. Bermainkan sikap-sikap ikhwah salafiyin. Majelis khusus, majelis umum tidak dibahas oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan falau su'iltu, kalau seandainya aku ditanya, lihat. Seandainya aku ditanya tentang tadi pendapat yang keliru menurut Syekhuna, menurut Syekh Al-Jabiri, tentang ucapan qauli fulan fi kadza, apa pendapatmu Syekh terkait dengan ucapan Syekh fulan? Aqul,
Aku akan mengatakan akhta. Kalau aku ditanya tentang pendapat tersebut, maka aku katakan beliau menyampaikan pendapat yang keliru. Menurutku dalilnya demikian, demikian, dan demikian. Wassawabu khilafu dzalik. Sementara yang benar, bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah, menyelisih apa yang dijadikan pendapat oleh beliau. Fulan a'rifu anhu sahibus sunnah, lakin ma wafaqtu atau ma wafiqu fi hadza al-amr. Aku tahu bahwa dia adalah sahibus sunnah, tapi aku tidak sependapat dengan pendapatnya tersebut. Lihat, mulatafah. Sikap lemah lembut dari seorang Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullahu ta'ala terhadap kesalahan saudara beliau, ahli sunnah, alim ulama ahli sunnah. Bukan dihabisi. Bukan dianggap sebagai orang yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Bukan dianggap sebagai orang yang seakan-akan tidak pernah belajar Al-Quran, seakan-akan tidak pernah belajar As-Sunnah. Sifr ala shimal. Ya Syekh. Nol putul. Yang subhanallah celaan demi celaan tersebut masih didiamkan dan tidak sedikit pun digubris oleh asatidah kita. Hafidhahumullah wa ra'ahum. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ini yang menjadi kiat. Agar ukhuwah demi ukhuwah yang ada di tengah-tengah kita terus erat, terus terjaga, terus kuat. Maka jangan sampai na'udzubillah min dzalik karena 1-2 langkah yang keliru yang kita ambil ternyata mengoyak, merusak persaudaraan tersebut yang na'udzubillah min dzalik akan menjadi penyesalan di akhirnya. Mungkin ini yang bisa kita bahas, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.